Selamat pagi anak-anak, salam berjumpa kembali dan Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan memasuki pembelajaran kita pada bab yang kedua ini. Nah, sebelum kita memasuki bab ini, marilah kita mohon pertolongan Tuhan agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik, mari kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun materi kita pada hari ini yaitu tentang nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Nah, nilai-nilai kehidupan manusia yang perlu diperjuangkan itu ada 5, ya, ada 5. Yang pertama itu adalah keadilan, yang kedua kejujuran, yang ketiga kebenaran, dan yang keempat kedamaian, serta yang kelima adalah keutuhan lingkungan hidup. Nah, kita akan membahas kelima ini tadi. Yang pertama yaitu tentang keadilan. Adil berarti tidak berat sebelah ataupun berpihak kepada yang benar atau berpegang pada kebenaran. Lalu yang kedua adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, baik itu hak asasi maupun hak sipil, ya, itu adalah tentang keadilan. Jadi kita itu harus bersikap adil, jangan sampai kita berat sebelah, ya. Lalu yang kedua itu adalah kejujuran. Nah, jujur berarti tulus hati, tidak curang terhadap diri sendiri dan tidak curang terhadap orang lain. Lalu kejujuran merupakan keselarasan antara kata hati dan kata yang diucapkan. Antara kata yang diucapkan dan sikap serta perbuatan yang nyata. Nah, kejujuran itu lawannya adalah kebohongan. Jadi setiap perbuatan kita itu harus tulus, dengan tulus. Jangan sampai kita berbohong kepada orang lain. Ya, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri dulu. Ya, kita harus jujur terhadap diri kita sendiri dan tidak curang terhadap orang lain. Ya, contohnya seperti misalnya ada ujian, ya, ujian di sekolah, kita harus tidak boleh. Lalu yang ketiga itu adalah kebenaran. Nah, ini tidak jauh beda ya, kejujuran dan kebenaran. Kebenaran berarti suatu keadaan atau kondisi yang sesuai dengan hal yang sesungguhnya, ya. Jadi misalnya contohnya, kamu terlambat ke sekolah, pergi ke sekolah. Lalu sampai di sekolah kamu ditanya oleh gurumu, "Kenapa kamu terlambat?" Maka kamu harus menceritakan keadaan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Jangan sampai ada kebohongan, ya. Jadi kamu harus menyampaikan, "Oh Bu, maaf saya tadi terlambat bangun. Maaf Bu, tadi saya banyak pekerjaan di rumah." Nah, itu adalah suatu kebenaran yang kamu ucapkan, ya. Lalu yang berikutnya adalah kedamaian. Nah, apa itu kedamaian? Adalah keadaan tidak ada perang, tidak ada kerusuhan, berarti aman, ya, itu adalah kedamaian. Lalu yang berikutnya adalah keutuhan lingkungan hidup. Nah, sejak awal mula Allah menciptakan manusia yang harmoni dengan lingkungan alam. Di dalam alam terdapat rantai kerjasama antara semua ciptaan untuk saling menunjang dan menghidupi satu dengan yang lain. Jadi, artinya keutuhan lingkungan hidup ini, kita harus menjaga lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita yang merusak lingkungan hidup kita, lingkungan sekitar kita. Jangan sampai. Contohnya, menebang pohon. Ya, menebang pohon sembarangan itu bisa menyebabkan apa? Banjir. Lalu membuang sampah ke sungai.
Itu juga tidak boleh mencemarkan lingkungan hidup kita. Tidak boleh ya. Itu juga bisa menyebabkan banjir, ya. Lalu dalam keadilan itu terdapat 3 bagian, ya, yaitu yang pertama adalah komutatif dan timbangannya itu harus sama. Tidak boleh kita bilang beli 1 kilo, lalu timbangannya kita kurangi menjadi 8 ons. Itu tidak boleh ya, itu tidak pantas. Pasti ada yang dirugikan, yaitu si pembeli. Lalu mengembalikan pinjaman, ya. Kalau misalnya kita meminjam uang kepada teman kita itu 20.000, maka kita kembalikan juga 20.000. Jangan sampai kita mengurangi dari yang kita pinjam, itu tidak boleh. Lalu yang kedua itu adalah keadilan distributif. Nah, ini menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan, dalam menuntut pengorbanan, misalnya kekayaan alam dinikmati secara adil, dan pengorbanan untuk pembangunan ditanggung bersama-sama dengan adil. Ya, lalu yang ketiga itu adalah keadilan legal, menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Contohnya ya seperti bayar pajak ya. Jadi kita punya hak untuk berkendara dan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak terhadap negara. Seperti itu ya. Lalu ketidakadilan. Nah, tadi ada keadilan, sekarang ada ketidakadilan. Ketidakadilan itu tampak nyata dalam bentuk-bentuk antara lain. Yang pertama yaitu tindakan perampasan. Nah, merampas yang bukan miliknya dan penggusuran hak milik orang. Lalu pencurian, perampokan, dan korupsi. Nah, ini yang sangat marak di sekitar kita ya. Lalu yang kedua yaitu tindakan pemerasan dan rekayasa. Nah, itu tindakan kebohongan tadi ya. Lalu yang ketiga, tindakan atau keengganan membayar hutang. Nah, ini paling tidak masuk akal ya kan. Kita meminjam dengan sungguh-sungguh. Tiba kita jatuh hari untuk membayar hutang kita, kita malah tidak mau, banyak alasan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Lalu, apa yang menjadi akar masalah ketidakadilan ini? Nah, yang pertama adalah kemiskinan dan kesengsaraan yang terjadi dalam masyarakat. Lebih banyak disebabkan oleh sistem dan struktur sosial politik, ekonomi, dan budaya yang tidak adil. Lalu yang kedua adalah sikap diskriminatif dan tidak berperi kemanusiaan terhadap kaum perempuan ataupun pendatang atau imigran. Nah, dalam kitab suci kita bisa membaca ya, keserakahan rupanya senantiasa terjadi sepanjang hidup manusia. Dalam kitab suci boleh dibaca dalam kitab Amos 5 ayat 7 sampai 15 diceritakan tentang orang-orang yang serakah yang mendatangkan kemelaratan bagi orang lain. Lalu yang kedua, situasi masyarakat atau bangsa Israel pada waktu Nabi Amos tampil adalah kekayaan dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang merusak hidup mereka sendiri. Orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Lalu yang ketiga, itu ketidakadilan juga terus berlangsung pada masa hidup Yesus. Terjadi penindasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Bahkan pelakunya adalah termasuk kaum agamawan Yahudi yang seharusnya membela dan menegakkan keadilan sosial. Karena itulah Yesus mengecam keras para agamawan yang suka bersikap picik dan munafik. Nanti boleh dilihat dalam Lukas 11 ayat 42 sampai 46. Lalu yang kedua adalah kejujuran. Nah, kalau yang di atas tadi adalah nilai positifnya, maka yang ini nilai negatifnya. Praktik ketidakjujuran. Yang pertama adalah meniru pekerjaan rumah orang lain. Misalnya,
menyalin tugas atau pekerjaan rumah dari teman tanpa memberikan usaha atau kontribusi pribadi merupakan salah satu sikap tidak jujur ya. Contohnya seperti misalnya ada PR ya, PR dari guru. Nah, kamu menyalin dari temanmu tanpa membalas atau beretikat baik seperti itu. Nah, itu tidak jujur, ketidakjujuran. Lalu yang kedua adalah Indonesia termasuk negara peringkat paling atas dalam masalah korupsi. Nah, korupsi adalah perilaku tidak jujur dari seseorang karena mencuri uang negara ataupun uang rakyat untuk kepentingan pribadi. Alasan mengapa orang berbohong antara lain, yang pertama adalah orang berbohong hanya sekedar main-main. Yang kedua, orang berbohong untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ketiga, orang berbohong karena berada dalam situasi tertekan. Nah, kebohongan menunjukkan bentuk wajahnya dalam kehidupan masyarakat kita, dapat disebut antara lain berdusta atau saksi dusta, rekayasa ataupun manipulasi, fitnah dan umpatan. Nah, kalau ada alasan untuk berbohong, maka ada akibatnya. Apa itu akibatnya? Yang pertama, bagi diri sendiri, kita akan kehilangan kepercayaan orang lain. Lalu yang kedua, bagi orang yang dibohongi, terjerumus dan bertindak fatal bagi dirinya dan orang lain serta merusak komunikasi dan relasi. Ya, Yesus berkata, jika berkata ya, hendaknya ya. Jika berkata tidak, hendaknya tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Boleh dibandingkan dalam Matius 5 ayat 37 ya. Yesus juga menuntut supaya kita bersikap jujur terhadap orang yang munafik seperti kaum Farisi. Yesus bersikap sangat tegas ya. Itu dalam Injil Matius 23. Dan yang ketiga adalah kebenaran hormat terhadap keseimbangan setiap pribadi manusia. Nah, perdamaian adalah juga buah cinta kasih. Damai berarti situasi selamat sejahtera dalam diri manusia. Perdamaian tidak dapat tercapai di dunia ini apabila manusia dengan rakus mengutamakan kepentingan pribadi. Setiap orang sadar atau tidak sadar mempunyai empati. Relasi dasar. 4 relasi dasar. Keempat relasi dasar itu ialah relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan juga relasi dengan diri sendiri ya. Harmoni di antara keempat relasi tersebut sangat menentukan situasi hidup manusia. Damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam semesta, dan dengan Tuhan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Boleh dibaca dalam ajaran sosial gereja dalam kompendium ya, artikel 494. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, tentang nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan. Maka jika ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Kalau tidak ada, maka saya yang akan bertanya. Nah, ini adalah tugas, silahkan dicatat di dalam buku kalian, buku tugas kalian, silahkan dikerjakan ya. Dan untuk penilaiannya akan Ibu terima di sekolah. Oke? Baik, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memelihara kami dalam kegiatan aktivitas kami pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari hari ini dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama agar kami dapat menerapkan nilai-nilai penting yang harus kami perjuangkan dalam masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian materi kita hari ini. Terima kasih, selamat pagi.